dari sini kan kita bisa membaca bahwa wah, bukan tidak mungkin ada serangan balik dari Sambo, begitu ya. Lihat saja waktu rekonstruksi, masih gagah ya. Masih gagah, bahkan ada yang ketawa-ketawa, ya kan? Waktu rekonstruksi malah ketawa-ketawa. Siapa yang Kuat Ma'rufnya kan tangkap kamera itu, netizen rame, ketawa-ketawa. Begitu percaya dirinya mereka, masih kuat loh. Jadi jangan terlalu bersyukur dulu atau berlega-lega dulu ya. Wah, ini mubahalah sudah terlaksana, hati-hati begitu ya. Semua harus diperjuangkan, berjuang dulu begitu ya. Gak mungkin, ini menunjukkan bahwa kita harus berjuang. Kenapa? Seperti yang saya kutip di awal, ini adalah taruhan bangsa ini. Ini bukan hanya masalah kepercayaan publik ke polisi turun naik sekian persen, bukan. Ini masalah bangsa ini bisa hilang, Pak, kalau ini nggak ditangani. Karena apa? Sekarang saja, seperti saya katakan tadi, ini bisa beribu-ribu malam tanpa polisi sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu, saya wawancara korban mafia tanah. Itu sudah ada oleh Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, begitu ya, dengan ketuanya dan beberapa korban. Saya tanya, ada berapa orang? 30.000 orang yang sudah tergabung. 30.000 orang korban mafia tanah. Barusan saya baca tadi pagi di Duren Sawit di Jakarta 15 rumah udah dieksekusi, diusir. Yang sudah tinggal berapa tahun, 15 tahun dalam rumahnya, punya sertifikat, punya IMB, tiba-tiba ada antah berantah si fulan, cuma pegang 3 institusi, polisi, BPN, terus satunya lagi siapa? Polisi, BPN, pengadilan. Udah bisa menguasai tanah orang begitu ya. Jadi ini padahal kita tahu bahwa sebenarnya tanah di Indonesia ini sudah sebagian besar 80% ya, sudah dikuasai oleh konglomerat gitu. Hanya 13% oleh asing, hanya 7% yang dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Itu pun sudah diusirin kita. Jadi ini kenapa bisa begitu? Karena saya tanya salah satu korbannya, saya wawancara, ada di YouTube channel saya ya, yang soal mafia tanah itu bisa dilihat. Saya tanya kenapa nggak lapor polisi, Pak? Gitu kan, ada yang di Jakarta. Ya nanti hilang itulah, hilang kambing jual sapi dia. Lagi ada yang sudah lapor polisi, tapi ya juga nanti dimentahkan sama polisinya, dibilang dibalikan ke BPN. Terus jadi dipimpong ini yang punya sertifikat aslinya. BPN bilang ini asli, disuruh ke pengadilan. Nah, nanti di pengadilan jadi dipimpong seperti itu nasibnya. Bayangkan kalau ini terus berlangsung ya. Saya pikir ini nggak ubahnya dengan yang terjadi di Israel sana. Orang Palestina diusirin. Ya, cuman bedanya di Israel sana atau bersamaan gitu ya, secara vulgar. Kalau kita kan digilir satu-satu begitu ya. Sekarang gilirannya sih yang di Duren Sawit. Bukan nggak mungkin loh, rumah bapak ibu nanti suatu saat diusir juga oleh mafia tanah. Mereka sudah pegang semua kok. Uangnya lebih besar dari judi online dan lain-lain. Karena bisa sampai ribuan triliun katanya dihitung. Satu rumah itu bisa nilainya ratusan triliun. Ada yang dari Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, dan nggak bisa dikatakan ini nggak ada mafia itu tidak bisa melibatkan pihak kepolisian. Udah nggak mungkin begitu ya. Karena ini justru karena ada jadi backing seperti itu. Itu salah satu contohnya yang saya katakan bahwa ya bangsa ini bisa hilang. Kalau nggak ada tanahnya ya udah hilang kan negara itu. Ya kan kita sudah tinggal 7%. Nah, saya memang sering disebut sebagai ini di podcast, di media sosial, Instagram dan lain-lain, saya banyak yang dikatakan sebagai anti Jokowi katanya, begitu kan? Tidak, ya saya bukan anti Jokowi, saya tekankan. Mungkin lebih tepat saya anti ketidakadilan. Ya, dan siapa yang tidak adil? Ya memang yang paling punya otoritas untuk bertindak untuk menegakkan keadilan ya adalah presiden. Jadi wajarlah kalau saya selalu mengkritisi presidennya, karena presidennya yang punya otoritas untuk menegakkan keadilan, untuk menghentikan terjadinya ketidakadilan di Indonesia, termasuk rekayasa kasus ini begitu loh.